ya, bahkan yang tidak dibutuhkan itu dibeli, berdasar keinginan dibeli ya, bahkan sudah nggak punya uang tuh masih beli dengan hutang gitu. Lah ini namanya boros gitu. Ya, lah Allah menggunakan permisalan itu dengan menggunakan kalimat gambar, yaitu gambar tangan yang terlalu mencekik leher atau gambar tangan yang terlalu mengulurkan. Ya, jadi inilah perumpamaan atau masal atau amsal yang terselubung, tidak menggunakan kata masal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu natribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah, segar dan berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, waktu, energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan kajian kita cerita tafsir tematik. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa kesehatan, waktu, kesempatan, umur, energi, keluarga, saudara, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa berkah dan bermanfaat, saling support untuk bisa selamat, bahagia dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba mengkaji satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang amsal Al-Quran atau makna di dalam gambar. Ya, kalau rekan-rekan dulu kuliah ya di jurusan Quran Hadis, jurusan tafsir Al-Quran dan Hadis ya, Ulumul Quran, di situ salah satu topiknya membahas tentang amsalul Quran ini. Jadi ini ada kaitannya dengan sastra sebenarnya ya. Sastra Arab itu mirip dengan sastra Indonesia dan sastra Inggris, kalau saya rasakan gitu ya. Jadi penggambaran suatu kalimat deskripsi ya, kalau dalam sastra itu menulis dalam tulisan, dalam literasi itu ada bahasan tentang deskripsi, kalimat deskripsi, suatu tulisan yang menggambar sesuatu, bisa orang, bisa tempat, bisa sifat, bisa situasi dan kondisi, warna, dan lain seterusnya, dan selain misalnya itu, menggambarnya dengan kalimat-kalimat. Sehingga pendengar atau pembaca itu seakan-akan mengalami langsung, seakan-akan melihat langsung objek yang digambarkan dalam cerita yang ia baca atau yang ia dengar. Ya, ini menarik sekali rekan-rekan sekalian, indah sekali ya. Memang Al-Quran ini menurut sebagian ulama itu tinggi nilai sastranya ya, karena ditinjau dari sisi balaghah, dari sisi sastra Arab ya, dari ilmu sastra Arab, ditinjau dari kacamata itu, Al-Quran ini tampak menggunakan alat-alat ya atau kata-kata yang itu menggambarkan majas, menggambarkan isti'arah, menggambarkan tamtsiliyah ya, dan juga menggambarkan amsal, perumpamaan-perumpamaan yang sedang kita kaji kali ini. Rekan-rekan sekalian, kita yang pertama menginjak pada apa itu amsal dan amsalul Quran. Ya, jadi amsal itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari masal. Ya, artinya adalah perumpamaan. Jadi perumpamaan atau permisalan ya, kita sering mendengar di sekitar kita. Umpamanya gitu ya, misalnya gitu ya. Atau misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada istrinya, engkau adalah rembulan,
ketika engkau berkedip seperti bintang gemintang. Jadi mengumpamakan kekasihnya itu seperti bulan, ya. Dan ketika berkedip matanya seperti bintang. Nah, itu ungkapan yang lebih berkesan. Jadi kalau kita melihat secara bahasa di kamus-kamus Arab, kamus-kamusnya Mufassir ya, Lisanul Arab Al-Mufradat fi Ghorib Al-Quran, kalau kamus-kamus kecil bisa teman-teman lihat di situ. Mathal atau amthal itu apa sih artinya? Artinya adalah setara atau sejajar. Ya, jadi kalau dikatakan mathalus syai' itu artinya sesuatu itu setara dan tergambar atau terbentuk. Ya, jadi kalau mathalus syai' itu sejajar dan terbentuk. Disebutkan di dalam Al-Mufradat fi Ghorib Al-Quran. Jadi keserupaan makna satu hal dengan hal yang lain. Berarti lantas di sini ada sesuatu yang diperbandingkan. Ada hal yang diperbandingkan, dua hal yang dibandingkan yang memiliki keserupaan di dalam maknanya. Maka apa itu amthal Quran? Adalah ayat-ayat Al-Quran yang kalimat-kalimatnya itu berupa deskripsi, berupa penggambaran, permisalan, ya, menggambarkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang samar dengan sesuatu yang konkret, ya, dengan sesuatu yang tampak gitu, yang konkret, sehingga memudahkan paham yang mendengar ataupun yang membaca, dan juga lebih berkesan itu, lebih berkesan kepada yang mendengar dan yang membaca. Nah, rekan-rekan sekalian, lantas apa tujuan dari amthalul Al-Quran itu? Ya, sebenarnya sudah jelas di situ tadi bahwa tujuan dari amthal menggunakan perumpamaan itu, kata deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak, yang samar dengan sesuatu yang lebih konkret, yang lebih jelas, yang lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, ungkapan itu lebih berkesan pada pembaca dan pendengar. Jadi lebih berkesan gitu, lebih sederhana ungkapan itu, lebih jelas, lebih gamblang, menyederhanakan gitu, menggampangkan paham orang yang mendengar dan orang yang membaca. Nah, sedangkan macam-macam amthal atau pembagian perumpamaan di dalam Al-Quran itu, ya, menurut ulama ada dua, paling tidak kita ringkas ada dua. Yang pertama, amthal yang langsung menggunakan kata mathal atau amthal itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi konkret menggunakan kata mathal itu yang pertama. Ya, ini ibrohnya bisa dilihat di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada naro falamma adoat mahaulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan orang kafir yang tidak mendengar Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, ya, atau bahkan langsung a priori menolak Nabi, menolak kerasulan Nabi, menolak Al-Quran. Perumpamaan mereka itu diumpamakan oleh Allah menggunakan kata mathal di sini. Jadi mereka tuh seumpama atau seperti atau semisal orang yang menyalakan lampu, ya, atau orang yang menyalakan api untuk menerangi sekitarnya. Ketika sekitarnya mulai terang, Allah padamkan. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan lantas Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya. Jadi di sini Allah menggunakan kata mathaluhum, perumpamaan mereka. Ya, jelas di sini menggunakan kata mathal. Ya, ini disebut dengan mathal yang langsung menggunakan kata mathal itu, perumpamaan yang jelas-jelas menggunakan kata mathal. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ini adalah perumpamaan terselubung, tidak sharih, tidak jelas menggunakan kata mathal, tetapi secara makna kita sudah tahu, sudah paham bahwa itu adalah kalimat perumpamaan, itu adalah kalimat penggambaran, itu adalah kalimat deskripsi. Ya,
Ini ibrohnya bisa dibaca di surat 17, surat Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mashura. Janganlah kalian taruh tangan kalian itu di leher kalian sehingga tangan kalian itu membelenggu kalian, ya. Dan jangan pula kalian terlalu mengulurkan tangan kalian itu, ya, sehingga itu membuat kalian itu tercela dan menyesal. Ya, itu perumpamaan. Maksudnya apa? Janganlah kalian terlalu bakhil, terlalu pelit dengan harta kalian, maksudnya, ya. Dan juga jangan terlalu boros, ya, boros, ya, semua dibeli, ya, bahkan yang tidak dibutuhkan itu dibeli berdasar keinginan dibeli, ya, bahkan sudah nggak punya uang tuh masih beli dengan hutang itu. Lah ini namanya boros itu, ya. Lah Allah menggunakan permisalan itu dengan menggunakan kalimat gambar, yaitu gambar tangan yang terlalu mencekik leher atau gambar tangan yang terlalu mengulurkan, ya. Jadi inilah perumpamaan atau masal atau amsal yang terselubung, tidak menggunakan kata masal. Jadi jelas ya, jadi macamnya atau jenisnya ada dua ya. Jadi masal atau amsal yang menggunakan kata masal, dan yang kedua adalah masal yang terselubung atau yang tidak ditampakkan kata masal itu, tetapi kita bisa menangkap ya maknanya dari kalimat itu. Sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata masal ya di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya terulang ratusan kali kata perumpamaan di dalam Al-Quran itu. Saking banyaknya ya. Namun secara garis besar perumpamaan yang diulang ratusan kali ini supaya manusia itu memikirkan, supaya manusia itu memahami, ya, supaya manusia itu memahami, lantas menyesuaikan diri, ya, mempraktekkan dalam kehidupan nyata, yaitu meniru yang permisalan yang baik, yang menyelamatkan, yang mensukseskan, yang membahagiakan dunia akhirat, dan tidak melakukan permisalan yang digambarkan oleh Allah itu sesuatu yang mencelakakan, membuat derita, membuat gagal, celaka, dan seterusnya. Itu gambarannya, ya. Nah, contohnya di dalam Al-Quran itu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menghasilkan 7 bulir, ya. Setiap bulir itu ada 100 biji lagi, ya. Jadi satu menghasilkan 700, satu menghasilkan 7 dikali 100 menjadi 700. Ya, jadi permisalan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu yang barokahnya itu 700. Satu ya membelanjakan satu tapi dapatnya itu 700. Worth it gitu. Sangat menguntungkan maksudnya. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan, memberi barokah, memberi keuntungan kepada kalian, ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah itu. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha kaya, maha luas, ya. Maha pemurah Allah itu, dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi di sini Allah itu menggunakan perumpamaan mathalul ladzina yunfikuna, ya. Jadi perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, yang membelanjakan itu, yang menginfakkan itu belanja, membelanjakan hartanya pada jalan yang benar gitu, yang bermanfaat, baik untuk membelanjakan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk orang lain, untuk kemaslahatan Islam, ya, untuk perjuangan agama ini, Al-Quran ini, itu semua adalah yunfikuna amwalahum fi sabilillah, membelanjakan hartanya di jalan
di jalan Allah. Yang kedua contohnya rekan-rekan sekalian, di surat 29, surat Al-Ankabut ayat 43. Ya, setelah di ayat 41-nya, di ayat 42-nya Allah menggambarkan perumpamaan orang yang mengambil pelindung, ya, bertuhan dan berlindung kepada selain Allah, sesuatu yang metafisik yang selain Allah, ya, itu digambarkan seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah yang paling lemah itulah rumah laba-laba, kata Allah di ayat 41-nya, di ayat 42, dan di ayat 43-nya ini lantas Allah memberi penjelasan, watilkal amsalu natribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah amsal-amsal, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Qur'an, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak akan bisa memikirkannya, tidak akan bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan itu yang dibuat oleh Allah itu, tidak akan bisa itu mengambil pelajaran dari sana illal alimun, kecuali orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait, baik itu ilmu-ilmu Al-Qur'an, ya, di dalam ulumul Qur'an itu, maupun ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu realita, ilmu-ilmu hasil penelitian para ilmuwan yang objektif, konkret, empiris. Itu juga ilmu Allah yang dirumuskan oleh ilmuwan. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.